Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra. Saya pikir perdebatan saya, diskusi saya dengan kelompok Salafi yang dipanas-panasi, yang dikompori oleh beberapa orang aswaja. Saya pikir saya hentikan saja, sobat-sobat. Kenapa? Ya karena sampai kapanpun tidak ada titik temu, tidak ada kesimpulan. Dikarenakan berbeda sudut pandang, berbeda ukuran kebenaran dari yang kami bahas. Saya mengajak mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tetapi mereka bernarasi dan mengajak kembali kepada pendapat dan ulamanya sendiri, sobat-sobat. Padahal kan jelas di surat An-Nisa ayat 59, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tetapi Salafi malah bernarasi, dalil itu tidak harus letterlock. Ya. Nah, jadi kan saya terusik. Ya, terbangkit. Bagaimana sih pemahaman mereka mengenai Al-Quran surat An-Nisa ayat 59? Ini pertanyaan saya dan belum mendapat jawaban. Nah, jadi sobat-sobat, ya, di konten ini saya nyatakan, ya, saya berhenti, ya, membahas masalah yang belakangan ini menjadi sengit, ya, dan tidak ada titik temu. Ya, untuk apa? Ya, tidak ada manfaatnya kan kalau ya diskusi, perdebatan, tetapi sudut pandang dan ukuran kebenarannya berbeda. Tidak ada manfaatnya, hanya buang waktu dan tenaga saja. Nah, jadi Lutfianto Nugroho, Lamongan Jaya, dan kawan-kawan, mulai saat ini saya berhenti, saya stop untuk merespon dan menanggapi Anda semua dalam hal, ya, yang selama ini kita masalahkan dan kita perdebatkan. Yang ingin saya bahas kali ini adalah, ya, ini sebenarnya efek dari, ya, diskusi, perdebatan, ya, mengenai Maulid, ya, karena
Bagi Muhammadiyah, maulid itu mubah. Tidak ada dalil larangan maupun perintahnya. Nah, yang lain, kelompok lain membid'ahkan, ya. Nah, tetapi dalilnya tidak bisa dihadirkan. Dalil berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Saya tidak ingin membahas itu, ya. Ini efek dari perdebatan dan diskusi saya belakangan ini. Dan akhirnya pihak Aswaja merasa mendapat angin segar, merasa mendapat peluang untuk memposisikan tahlilan tidak bid'ah. Dan mereka seperti yang ditanyakan oleh mereka yang berdebat dengan saya, menanyakan mana dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi yang membid'ahkan tahlilan, sobat-sobat. Ya, ini juga yang akhirnya ditanyakan oleh Salafi kepada saya, sobat-sobat. Nah, dengan bertanya seperti ini, apakah Salafi mulai ragu atau meragukan bahwa tahlilan bid'ah? Saya tidak tahu. Ya. Nah, baiklah, saya akan jelaskan, atau saya akan menjawab pertanyaan apakah ada dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi yang membid'ahkan tahlilan, sobat-sobat. Yang berhubungan dengan kematian, Sunnah Nabi adalah mentalkin, mengajari, menuntun orang yang akan mati, yang tengah sakratul maut, dengan ucapan tahlil la ilaha illallah. Kemudian setelah kematiannya, Sunnah Nabi adalah takziah selama 3 hari. Ini dalilnya ada di Sunnah Nabi. Sunnah Nabi meliputi perkataan, perbuatan, persetujuan atau diamnya beliau, meliputi qauli, fi'li, dan takriri. Nah, jadi kan jelas bahwa yang berhubungan dengan kematian, Nabi mensunahkan talqin sebelum kematian dan takziah selama 3 hari sesudah kematian. Bukan tahlilan sesudah kematian. Nah, jadi ini jawabannya dari pertanyaan yang ditanyakan oleh kaum Salafi pada akhirnya dan dipertegas oleh Aswaja. Jadi kesimpulannya tahlilan itu jelas bid'ah karena menyelisihi sunnah
nabi. Ya, saya kira penjelasan ini, jawaban saya cukup jelas, tegas, dan gamblang. Ya, itu saja sobat-sobat yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.